Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila dengan NIM 123490045. Saya di sini dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi Institut Teknologi Sumatera. Saya di sini akan membuat tutorial MATLAB yang bertujuan untuk mengontrol sensor dan aktuator pada LabVIEW. Di sini saya sekalian untuk mengerjakan tugas, yaitu untuk mengimplementasikan dan menjelaskan pada rangkaian LabVIEW yang telah saya buat. Pertama, implementasi sensor dengan ESP32. Yang pertama, definisi sensor. Sensor adalah perangkat yang mendeteksi, mengukur, dan merespon perubahan lingkungan fisik atau kimia, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik yang diintegrasikan oleh sistem elektronik. Jadi sensor itu adalah sebuah perangkat yang mengubah dari deteksi biasa gitu, jadi nanti berubah menjadi sinyal, dan itu akan yang dapat mendeteksi. Kemudian cara kerja sensor itu berbeda-beda, yaitu yang pertama adalah sensor suhu. Sensor suhu itu menggunakan perubahan resistansi atau tegangan akibat perubahan suhu termokouple atau termistor. Kemudian ada sensor cahaya. Sensor cahaya itu mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan resistansi atau arus listrik, ya seperti fotoresistor, fotodioda. Kemudian sensor gerakan itu mendeteksi perubahan pola cahaya atau gelombang suara akibat pergerakan. Contohnya adalah PIR dan ultrasonik. Kemudian ada kelembapan. Kelembapan itu memanfaatkan perubahan resistansi pada higrokopis untuk mengukur kelembapan udara. Kemudian sensor gas itu mendeteksi konsentrasi gas dengan perubahan konduktivitas listrik atau reaksi kimia. Kemudian ada sensor tekanan. Sensor tekanan itu adalah mengukur tekanan dengan teknologi piezoelektrik atau perubahan resistansi. Kemudian ada sensor suara. Sensor suara itu mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik atau mikrofon. Kemudian ada klasifikasi sensor. Sensor itu berdasarkan sumber daya. Ada sensor pasif dan ada sensor aktif itu. Kemudian ada sensor sinyal keluaran. Itu ada sensor analog dan sensor digital. Sensor analog itu seperti hanya sensor gas yang dapat menggunakan analog, yang sinyal kontinu. Kemudian sinyal diskrit itu ada sensor jarak. Nah, berdasarkan metode pengukuran, yaitu sensor kontak dan sensor non kontak. Harus menyentuh objek untuk mengukur sensor sentuh. Ya, sensor non kontak itu tidak perlu menyentuh objek, sensor inframerah. Kemudian sini jenis sensor berdasarkan aplikasi, itu ada beberapa macam ya teman-teman. Sini ada akselerometer, sensor cahaya, sensor suara, sensor tekanan, sensor suhu, sensor ultrasonik, sensor giroskop, sensor efek Hall, sensor kelembapan, dan sel beban. Kemudian contoh implementasinya di sini saya menggunakan sensor suhu, itu bisa DHT ya teman-teman ya. Kemudian di sini untuk codingannya ada di sini. Kemudian library yang digunakan itu ada Dallas temperature, on wire. Kemudian di sini ada definisi-definisinya, ada kegunaannya apa aja. Dan di sini untuk rangkaian blok diagram LabVIEW-nya. Nanti kita akan buat seperti ini, tapi nanti saya ada modifikasi sedikit mungkin ya. Kemudian di sini untuk front panelnya, gambar front panelnya. Jadi di mana di LabVIEW itu ada dua, ada front panel dan blok diagram. Ini untuk panel datanya. Nah di sini saya akan buat rangkaiannya tugasnya. Oke, sekarang kita masuk ke LabVIEW ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah masuk ke bagian blok diagramnya. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu di sini yang pertama ini adalah input serial. Input serialnya adalah awalan untuk ke dalam dan untuk membaca datanya teman-teman ya. Jadi sini bisa resource name. Jadi di sini
Sini ada visa resource name, ini adalah create indicator ya teman-teman ya. Dan di sini itu ada namanya visa resource name, baud rate, data bits, parity, dan error in. Kemudian di sini ini tuh masuk ke visa configure serial port. Jadi sini configure serial port itu awalan ya teman-teman ya. Jadi sebelum masuk ke visa open itu data itu akan masuk ke visa configure serial port. Kemudian masuk ke visa open, ini kenapa kita taruh di luar? Karena lebih efektif. Lebih efektif ditaruh di luar daripada kita masukin ke while loop-nya. Kemudian di sini data akan masuk ke bagian visa write. Setelah visa write, di sini write buffer ini adalah pembaca dari visa write ya teman-teman ya. Jadi nanti tampil di bagian front panelnya. Kemudian di sini akan masuk ke visa read. Setelah ke visa read ini kita akan masuk ke bagian bagian match pattern, string to array, index array, dan scan from string, dan kemudian terakhir ke waveform chat. Jadi guna match pattern sini adalah membaca. Di sini kan ada variabel yaitu adalah suhu, ada kelembapan, dan di sini juga dapat membaca masing-masing. Jadi ada suhu, ada kelembapan. Nah, di sini untuk kodenya, kode yang di sini adalah koma, dan di sini adalah Celsius ya teman-teman ya, sesuai dengan kode program yang telah kita buat tadi. Kemudian setelah itu di sini setelah ngebaca bagian sini, kita akan membaca di bagian index array. Jadi ini kita taruh 0 untuk apanya, untuk konstannya. Kemudian setelah dari sini itu akan masuk ke scan from string, baru kita masuk ke bagian grafiknya. Ini sini di akhirnya bisa close, menutup, kemudian ada error outnya. Dan untuk di bagian atasnya ini merupakan event structure. Event structure jadi di sini bisa mengaktif dan menonaktifkan tombol ya teman-teman ya, buttonnya. Sini ada auto, ada otomatis, ada on, ada off. Ini untuk ngeprint ke bagian Excel. Oke, kita lanjut ke bagian. Nah, untuk di bagian sininya di sini ada error out. Di sini untuk masukkan portnya, di refresh. Ini ada baud rate ada 115.200 dan 9.600, dan data bits. Ada error in juga. Kemudian di sini kita coba gini. Nah, ini grafiknya karena tadi ada 2, jadi di sini ada suhu dan ada kelembapan. Ini untuk tab control ya. Ini nggak bisa di-run karena tidak kita colokin ya teman-teman ya. Dicolokin di sini ada. Mungkin sampai situ aja untuk untuk video kita kali ini. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh!